Judek Faksi Pengadilan Negeri Surakarta telah mengabaikan fakta persidangan, khususnya fakta bahwa tidak pernah ada ijazah asli Jokowi. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk video kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan memori banding si Sugi Nur yang diajukan oleh Ahmad Khozinudin. Nah, yang menarik di sini sahabat-sahabat karena yang dimasukkan dalam memori banding adalah sekaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang kabarnya selama proses pengadilan di tingkat PN Surakarta itu tidak pernah sama sekali memperlihatkan ijazah aslinya. Nah, ini yang sangat lucu, aneh, ajaib atas memori bandingnya. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya, sebelum kita memberikan kritik masukan terhadap apa yang mereka sampaikan, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Judek Faksi Pengadilan Negeri Surakarta telah mengabaikan fakta persidangan, khususnya fakta bahwa tidak pernah ada ijazah asli Jokowi. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu ikut sidang nggak? Lihat ijazah asli Jokowi nggak? Ijazah SD Jokowi ada nggak? Ijazah SMP Jokowi ada nggak? Ijazah SMA Jokowi ada nggak? Ijazah S1 UGM Jokowi ada nggak? Nah, fakta persidangan ini diabaikan oleh Majelis Hakim Judek Faksi tingkat 1 dengan menyatakan bahwa Gus Dur benar-benar mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu. Lawang ijazahnya asli tidak ada, kok dikatakan mengedarkan kabar bohong? Kalau ijazah palsu itu kabar bohong, berarti harus dihadirkan ijazah asli. Kalau ijazah asli berarti terbukti bohongnya. Kalau nggak ada ijazah asli, terbukti tidak? Tidak terbukti, dan hakim tidak pernah memberikan pertimbangan tentang tidak adanya ijazah asli ini. Jadi diabaikan fakta hukum tentang tidak adanya ijazah asli ini. Dan ini sekali lagi bagi segenap rakyat Indonesia menjadi sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak pernah ada ijazah asli Jokowi. Takbir. Allahu Akbar. Jadi saya tegaskan, kalau dulu ijazah palsu itu hanya narasi, hanya kabar di media sosial, hanya konten, hanya wawancara Gus Dur, terhadap Bambang Tri. Hari ini saya tegaskan bahwa ijazah palsu itu menjadi terbukti karena tidak pernah ada ijazah asli, dan ini fakta persidangan. Takbir. Di dalam fakta persidangan tidak pernah ada satu lembar pun ijazah asli Jokowi. Nah, ini diabaikan oleh Majelis Hakim Judek Faksi tingkat pertama. Bagaimana mungkin bisa membuktikan ada kebohongan dalam ijazah palsu? Ijazah aslinya tidak ada. Ini dagelan apa dagelan ini? Dagelan. Ya, itu alasan yang kedua. Dan Majelis Hakim di dalam fakta persidangan itu kan ada ahli kita, ada ahli Dr. Muhammad Taufik Isra SH, ahli pidana, ada ahli hukum dan HAM Rocky Gerung, ada ahli linguistik forensik Profesor Aceng Ruhendi Saifullah, ada juga Profesor Dr. Mompang L. Pangabean, ahli pidana, ya kan? Ahli linguistik forensik, ahli hukum dan HAM, termasuk ahli pidana yang dari kita, bahkan ahli pidana dari jaksa, yakni Profesor Mompang Pangabean mengatakan dalam kasus ujaran bohong terkait ijazah ini harus dibuktikan dengan adanya ijazah asli. Ijazah aslinya harus dihadirkan. Tapi fakta persidangan ini diabaikan. Dalam pertimbangan majelis tidak pernah menyinggung secuil pun tentang fakta bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Jadi yang dipelototin oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hanya ahli Andika Duta Bahari yang paling banyak. Jadi ahli apa itu namanya? Profesor palsu. Dianggap ahli diduga profesor, jangan ngomong profesor palsu. Ahli diduga profesor namanya Andika Duta Bahari. Kasianlah kalau profesor palsu. Cukuplah presiden ijazah palsu. Jangan ditambah dengan profesor ijazah palsu. Jadi jadi yang diambil itu sepihak, hanya mengambil fakta persidangan yang diajukan jaksa penuntut umum. Tetapi fakta persidangan terkait pembelaan tim hukum diabaikan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada etika
moral sebagai seorang hakim dalam mengadili perkara itu tidak diterapkan, ya, tidak adil. Giliran kita bertanya langsung di-cut, ya. Giliran dari jaksa dipersilahkan. Majelis ya memperdalam fakta persidangan sampai detail. Kita baru masuk sedikit langsung di-intercept. Tidak adil. Bahkan tidak etis. Kenapa seorang ketua majelis hakim menuduh, ya, saya katakan dalam fakta persidangan, menuduh advokat nyontek dari handphone, dan saya yang dituduh itu. Padahal saya punya catatan, dan boleh advokat itu ya meringkas dalam catatan, dan kemudian dari catatan itu jadikan bahan pertanyaan untuk mendalami. Jadi ada etika hakim juga yang banyak dilanggar. Nah, 3 kriteria besar tadi sudah kami tuangkan dalam memori banding yang terdiri dari 30 halaman, dan sebelumnya kita membuat materi pledoi 370-an halaman dengan lampiran buku Jokowi Undercover sebagai bukti itu ya kira-kira 700-an halaman. Nah, semuanya itu diabaikan yang awal. Nah, mudah-mudahan 30 halaman ini diperhatikan benar-benar oleh hakim judek faksi tingkat kedua, yakni hakim yang masih mengadili fakta persidangan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Nah, dan yang paling penting, ini yang paling penting ya, kita tidak mau pengadilan mewariskan legasi dendam. Apa legasi dendamnya? Orang tidak bersalah dipaksa divonis bersalah. Ini bisa ada dendam, bukan dendam kepada individu, bisa dendam kepada pengadilan. Ada itu majelis hakim tingkat pengadilan tinggi harus mengoreksi agar tidak ada legasi dendam terhadap pengadilan, yang diharapkan pengadilan itu ya memberikan keadilan, bukan ya memberikan kezaliman lah. Orang bermubahalah kok divonis 6 tahun. Yang koruptor aja, Romi itu aja cuma 1 tahun atau berapa itu. Sekarang udah jadi kader P3 lagi, sudah ikut pilpres sana sini, sudah senyum ke sana sini. Ini mubahalah. Nah, masyarakat ini, yang masyarakat mencari keadilan akan bisa saja jadi tidak percaya lagi dalam mencari keadilan melalui pengadilan, dan ini kita khawatirkan akan terjadi eigenwriting. Males lah bawa pengadilan, paling juga di pengadilan vonisnya nanti juga zolim gitu. Nah, ini yang berbahaya. Saya kira ini akan menjadi atensi bagi majelis hakim judek faksi tingkat kedua di Pengadilan Tinggi. Dan yang paling penting ini, kita semua itu punya kepentingan dengan perkara ini. Ya, ini apa? Kita punya kepentingan memiliki presiden jujur. Kita pengen punya presiden jujur nggak? Ya. Kita mau nggak dipimpin presiden pembohong? Tidak mau. Nah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui persidangan, tidak pernah ada satu lembar pun ijazah Jokowi. Karena itu apakah segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, segenap rakyat Indonesia itu ridho dipimpin oleh presiden yang tidak punya ijazah asli? Kalau sebelumnya beliau tidak mau menunjukkan, tidak ada masalah karena tidak wajib. Tapi di persidangan ini wajib. Kalau tidak ditunjukkan di persidangan, ya maka menjadi sah dan meyakinkan memang nggak punya ijazah asli. Lah kalau nggak punya ijazah asli, saya bertanya kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah ya segenap bangsa Indonesia ridho bapak polisi, bapak tentara, intel, orang pengadilan dipimpin presiden nggak punya ijazah asli? Harusnya kan ini yang menjadi perhatian kita. Kita nggak mau 270 juta penduduk desa dipimpin oleh presiden yang tidak jelas dalam konteks ijazahnya. Dan ini berbahaya, karena salah satu syarat untuk menjadi calon presiden itu harus punya ijazah minimal SMA sederajat. Dan hari ini terbukti melalui fakta persidangan ijazah itu tidak asli. Ya. Ini yang penting untuk saya sampaikan. Dan terakhir mohon doa ya agar keadilan masih ada di bumi Indonesia ini, agar Gus Dur bisa dibebaskan, takbir. Agar yang salah, yang punya ijazah palsu bisa diadili, takbir. Agar kebenaran bisa terungkap, takbir. Agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang bisa memberikan keadilan kepada Gus Dur dengan membebaskan Gus Dur, takbir. Agar siapapun yang bersalah terkait ijazah palsu ini bisa diseret ke pengadilan, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah dengarkan ya beberapa ya, ada tiga hal yang menarik yang dia sampaikan dalam memori banding. Termasuk selain ijazah yang tidak pernah kelihatan menurut dia, juga adalah sekaitan dengan bahwa ada sanggahan yang dilakukan oleh majelis hakim, merasa tidak adil. Kalau dia yang melakukan, maka probing itu di-cut atau dipotong oleh majelis hakim. Tetapi kalau saksi ahli dari jaksa, maka dia dibiarkan melakukan probing atau analisa permasalahan. Nah, itu juga dia masukkan sebagai memori banding.
Nah, tetapi yang kita akan lihat juga adalah soal ijazah Pak Jokowi. Harus dipahami bahwa Sugi Nur dan Bambang Tri diponis karena menyebar berita bohong. Itu sahabat-sahabat. Itu yang pertama. Ditambah dengan kenapa dia berat, karena kelakuan para pengacara dia pada saat dia melakukan persidangan. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi kenapa dia perberat, karena kedua orang ini adalah residivis. Itulah pertimbangan jaksa. Nah, apa kaitannya dengan ijazah dengan ponis itu tadi? Perlu ditahu bahwa ijazah itu hanya media kebohongan yang dilakukan oleh Sugi Nur. Kenapa dia berbuat bohong, menyebarkan berita kebohongan? Itu karena mubahala yang dia lakukan itu adalah mubahala ijazah. Ingat itu, mubahala ijazah. Itu artinya kalau kita rasionalkan bahwa seharusnya sebelum bermubahala dalam kerangka menyebarkan berita, maka si Sugi Nur dan Bambang Tri harus melihat ijazah itu, bukan buku atau bukan kumpulan clipping yang dilakukan oleh si Bambang Tri. Itu masalahnya. Jadi jangan diperlebar kiri kanan ya. Nah, akhirnya majelis hakim memutuskan 6 tahun penjara. Dan kalau ini salah injek lagi oleh pengacaranya, maka saya juga akan meyakini kayaknya di atas 6 tahun penjara itu, sahabat-sahabat. Bisa jadi kalau dia salah injek, salah obat, atau salah suntik lagi, injek cara menafsirkan masalahnya. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.